malam lalu kan? Malam Jumatnya? Bukan. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Oh, habis Jumatan terus malamnya. Malamnya. Malam Sabtu. Nah, jadi saya kira saya kira Bang Saeb katanya ada juru kuncinya di sana. Ada malam. Ternyata dulu waktu saya itu pernah jadi juru kunci itu 9 tahun. Di situ waktu saya masih dinas malah menangani tiga makam yang termasuk untuk di handle sama pemerintah daerah. Satunya itu Mbah Joyongkoro yang berada di Kauman. Nah, Kauman itu letaknya itu, dan kondang dengan sebutan Mbah Kawak. Itu babatnya Trenggalek sebetulnya dari situ. Mbah Galek. Nah, itu konon cerita ya di situ ada semacam 4 jati ya, pohon jati itu yang ndak bisa ditebang sembarangan. Sampai mati pun ditawarkan orang lain ya tidak ada yang mau. Sekarang masih ada ya satu, tidak salah itu sudah mati, tapi tetap berdiri tegak. Nah, kalau yang ini beringin itu udah berapa tahun umurnya, beringin yang sana? Yang mana? Ada di Ki Ageng Sopal nih. Kalau beringinnya masih muda, yang paling lama itu pohon sambi namanya. Ada masih di situ? Ada sambinya ada 1, 2, tinggal 2 ya. Baratnya itu. Baratnya sama masuk dari jalan aspal, tepi aspal itu, tepi mau nikung itu ada pohon besar, itu pohon sambi. Yang di dekat waduknya itu? Ya. Yang di dekat waduknya itu bukan waduk, pembagi air. Waduknya sana tidak ada pohon. Waduk Bagong itu sebetulnya yang paling ujung, yang barat bendungannya itu. Saya bilang sumber air dari mana saya tidak tahu. Dari Pernah kering gitu. tidak pernah kering. Itu dari mana sumber air? dari pegunungan bendungan namanya. Yang nanti sebentar lagi ada bendungan besar namanya Bendungan Bagong, tapi saat ini belum jadi. Itu kalau ingin lihat itu jalan naik jurusan Bendungan, itu ada bendungan seperti Bendungan Tugu. Nanti lebih besar sini. Ya, Lebih. Ada jurusan Bendungan yang ya nanti tempat wisata juga. Ini ceritanya cerita atau apa namanya? Makam Ki Ageng Sopal ini dari zaman sudah masuk kadipaten, sudah baru-barusan. Atau ya kalau kita belum lahir loh. Cuma baca sejarah ada itu memangnya. Nggak dongeng, ya memang ada kadipaten, Adipati Minak Sopal. Tapi masih zaman kerajaan mungkin dulu ya. Iya, Majapahit. Masuknya Islam yang di Trenggalek itu waktu itu ya Adipati Minak Sopal. Beliaunya itu ditokohkan di Trenggalek tokoh pertanian, pencetus pertanian. Dia itu asli kelahiran Trenggalek. Ayahnya bernama Minak Sobro. Petapa Trenggalek yang konon bisa menyembuhkan Nyai Roro Amis, namanya Amiswati. Itu karena banyak kuman-kumannya, banyak luka-lukanya di sekujur badan. Itu anak dari Kediri, dari Raja Kediri sopo waktu itu. Pokoknya anak raja dari Kediri, akhirnya mimpi ditaruh pengasingan di Trenggalek. Masuk di pegunungan Padepokan Minak Sobro yang letaknya itu sekarang di atasnya Pasar Subuh itu ada tempat Pakdikan di situ. Masih ada tempatnya ya. Sekarang petilasannya masih ada, masih banyak penghuni dari luar kota, Magersari istilahnya. Itu saged ngeri kan? Kalau jalan kaki loh. Jalan kaki. Ada berapa kilo? Nggak ada, setengah kilo nggak ada. Pasar Subuh naik itu nanti ada di situ Pakdikan Minak Sobro. Waktu mandinya itu ya jalan ke Sungai Bagong itu. Kalau BAP istilahnya sekarang BAP ya. Buang air besar itu ada di sungai itu karena ke Bendungan Bagong. Iya. Cerita dulu. Belum dibendung, masih sungai liar, masih liar.
konon padepokan itu pertapaan situ kalau entah berapa ya mandi dan apanya di situ. Udah lama-lama ada punggawa dari Keraton Kediri menitipkan si ini Amiswati ini yang sakit-sakitan, sakit apa ya? Ya seperti bercak-bercak kudis ya, kudis. Terus akhirnya ya itu disembuhkan. Kalau memang punya nadar si Amiswati, kalau siapapun yang bisa menyembuhkan itu, kalau laki-laki dijadikan suami, kalau perempuan dijadikan saudara perempuan. Ternyata yang bisa menyembuhkan yaitu Ki Ageng Minasobro. Bapaknya dari Ki Ageng Minasopa. Akhirnya setelah itu berjalannya waktu, sembuh. Akhirnya ya sesuai dengan pernyataan tadi, sesuai dengan janji, sesuai dengan nadarnya, dia jadi suami, jadi istrinya Ki Ageng Minasobro. Setelah beberapa saat, 1 tahun 2 tahun, akhirnya mengandung dari lahirlah Ki Ageng Minasobro. Itu berarti ada hubungan erat antara kerajaan Kediri dengan masih ada. Dan itu Minasobro itu seorang kiai juga seorang siluman ya, kalau kan bisa menjadi istilahnya buaya putih. Buaya putih kembali lagi ke semula itu, sebelumnya itu kan belum saya jelaskan. Minasobro itu bisa menjelma menjadi buaya putih. Terus akhirnya itu mengandung, tapi sudah diwanti-wanti. Si Roro Amis itu waktu mengandungnya itu, si jabang bayi itu dalam kandungan sudah diwanti-wanti atau diweling sama suaminya, nanti jangan sampai ini dibuka, jangan tempat apa istilahnya daringan kalau orang Jawa, kalau lumbung makanan itu untuk dimasak nanti, berarti gabah, nanti isinya gabah itu jangan dibuka. Itu ada apa ya kok penasaran. Terus ini jangan sampai keluar rumah. Kalau saya masih semedi, masih di kamar, jangan sampai keluar rumah, dan jangan membawa ini semacam pisau yang ditutup itu. Akhirnya dia melanggar, ada apa gerangan kok tidak boleh ini, tidak boleh itu, akhirnya dilanggar. Ya ndak bisa kembali lagi seperti manusia si Minasobro. Ya kembali lagi seperti buaya. Akhirnya ya di sungai itu, di sungai terus kok ndak pulang-pulang. Akhirnya kok terus dia itu mandi, ambil airnya di sungai, si Roro Amis itu kok ada buaya. Sebetulnya kamu itu sudah melanggar janji-janjimu, makanya saya itu jadinya begini. Ya tolong itu jaga si calon janin, jaga janinmu, nanti kalau sewaktu-waktu itu lahir, kalau laki-laki sesuai dengan angan-angan saya, anaknya Minasobro, beri nama Minasopal. Jadi itu, maka dijaga Minasopal itu. Laki-laki dijaga sama Roro Amis sampai dewasa. Nah waktu itu berpikir, orangnya memang Minasobro itu ya dulunya ayahnya kan cerdas ya, cerdas berpikir bagaimana gini-gini, sakti juga. Akhirnya Minasobro ada semacam gen keturunan dari cerdasnya itu, berpikir setiap panen kok setiap musim padi waktunya pasca panen kok enggak ada hasilnya, banyak hamanya, ada yang kebanjiran, dimakan banjir. Nah, terus gimana, berpikir enaknya itu punya dia itu di dekat pohon sambi itu waktu itu.
dekat Pohon Jambi, dia itu bersemedi atau mengheningkan minta petunjuk pada Tuhan. Waktu itu masih Tuhan, masih animisme setengah, masih animisme. Nah, akhirnya ada wangsit, ada isyarat dari atas itu supaya itu diatur sungai itu, pengairan itu untuk mengairi kota seputarnya. Ternyata betul, dibendung jebol, marah kan? Si ayahnya itu siluman buaya putih marah, akhirnya jebol, dibendung jebol. Akhirnya dia bersemedi lagi di tempat pohon yang sebelah baratnya itu, gantian. Yang dulunya di dekat tikungan itu, sekarang di sebelah baratnya itu makam itu kan ada pohon besar namanya Pohon Jambi. Akhirnya bersemedi, disuruh untuk ada semacam korban, mengorbankan diri dan diganti dengan gajah putih. Gajah putih, satu-satunya gajah putih kalau di Trenggalek tidak ada. Pinjam di Ponorogo, namanya Mbok Rondo Grandon yang punya, ada wangsit sana. Akhirnya pinjam sana, bohong, maunya untuk acara di Bagong, tidak tahunya disembelih untuk apa ya, untuk buntet sih, untuk tumbal Sajennya. yang supaya tumbal untuk supaya ndak jebol lagi. Bendungan tadi batu-batu itu ndak jebol lagi, akhirnya dimampet, akhirnya bisa dialiri ke sawah-sawah dalam kota 13 desa. Waktu itu Ngantru, Surondakan masih desa, belum kelurahan. Satunya masuk ke Ngantru, yang kedua lewat Surondakan, yang ketiga sampai ke Tamanan sedikit, kembali lagi Kelutan tidak masuk. Itu ada sungai di bawah sungai. Di Kelutan, sungai besar itu bawahnya ada. Itu aliran dari Sungai Bagong itu masuk di dalamnya sungai. Akhirnya munculnya di Sambirejo. Makanya Sambirejo ikut. Sambirejo, Ngadirenggo, Ngetal, Bindo Rejo, Pogalan, Ngulan Wetan, Ngulan Kulon, Gembleb. Itu masuk 13 desa termasuk Jowinangun. Nah, kalau kira-kira tahun berapa ini? Kalau tahunnya Berapa makamnya ini? makamnya itu di bawah tahun 50, dan kalau tidak buka buku saya artinya nggak hafal. mungkin sudah lebih 1 abad ya. Ya, sudah lebih. Itu masih kerajaan, terus dia jadi pemuda, kembali lagi ke Minasopal, tumbuh, anaknya ganteng, cerdas, akhirnya punya perkumpulan anak-anak itu dikumpulkan, punya lapangan voli sebelahnya pendopo itu lapangan voli itu. Bolanya itu masih primitif, masih daun pisang dirajut, dianam jadi satu untuk bola. Terus lama-lama ada bola plastik. Sudah sampai ke bola plastik itu. Akhirnya dia cerdas, diangkat jadi tokoh tani waktu itu karena memunculkan bisa panen. Orang-orang Trenggalek dari 13 desa itu panen, namun ya masih setengah tahun sekali karena masih padi yang panjang-panjang itu seperti Sri Sedani, Sri Rejeki. Sekarang kan muncul lagi setelah itu kan Cerang, C4 dan sebagainya. Sekarang malah muncul lagi 3 bulan sekali. Airnya mengalir dengan jernih, bagus. Nah, bisa untuk minum, bisa untuk mandi, bisa MCK juga bisa, untuk dikonsumsi juga bisa. Airnya paling jernih. Oh, nice. Berarti kalau kita mau berkunjung ke bendungannya itu siang ya, ada akses yang ke sana, jalan. Kalau di Bagong nggak ada ya, seperti biasa. Anak-anak cuma. Kalau ke calon bendungan ini masih tahap pembangunan itu ramai. Kalau Bagong ini berapa kilo kira-kira kalau kita ke sana? Sampai di bendungannya, calon bendungannya. Kan tidak bisa mobil ke sana. Apanya? Jalan kaki ke sana berapa kilo? Yang lama, yang Bagong. Walah, cuma berapa 5 menit tidak ada itu. Dekat sekali. Cuma berapa meter. Jadi bisa kita lihat sumber airnya di sana. Iya, bisa air terjunnya bisa. Nanti tebing-tebingnya dari batu padas itu bisa. Kira Mbah
bisa ngantar kita ke sana. Insya Allah, insya Allah bisa. Kalau begitu nanti kita akan jalan ke sana, kita akan berkunjung ke Bendungan Bagong. Oke sahabat, demikian percakapan kita, dialog kita dengan Mbah siapa? Mbah Yono. Oke sahabat, demikian percakapan kita, dialog kita dengan Mbah Yono. Beliau termasuk salah satu juru kunci makam keramat Menak Sofal. Oke sahabat, ikuti terus acara kami di VTHCL Official Channel. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Salam mulia dalam agama dan kuat dalam berbudaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.